Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah SWT yang mana telah mempertemukan kita dalam acara kajian Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah, rasanya sudah sekian kali kita memasuki bulan suci Ramadan yang diakhiri dengan hari raya Idul Fitri. Kini pun bulan itu sedang kita jalani sahur, tarawih dan berbuka puasa. Agenda rutin seremonial orang yang sedang ibadah dengan tidak melupakan tilawah Al-Quran minimal khatam 30 juz di akhir Ramadan. Salat malam walaupun 2 rakaat dikala sebelum sahur. Salat duha pun tidak dilupakan untuk membuka pintu-pintu rezeki Allah. Terlalu merugi orang-orang yang berpuasa tidak menggunakan peluang-peluang ini, tidak menggunakan peluang bulan ini untuk menumpuk pahala sebanyak-banyaknya, apalagi imbalannya berkali lipat dibandingkan hari lain. Yani pada bulan ini sedikit sekali godaan yang mengajak untuk berbuat maksiat, sebab masing-masing figur memberikan contoh dan keteladanan kepada masyarakat, apalagi mereka yang terbilang pejabat dan orang yang terkemuka yang selama ini tidak pernah tampil ke masjid. Tiba-tiba nampak wajahnya dengan kalem menyandang sajadah, berpeci, dan seakan-akan mereka adalah orang yang paling alim di dunia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Momen yang tepat bagi semua pihak untuk menampilkan figur terbaik kepada masyarakat melalui akhlakul karimah atau keteladanan melalui wujud pergaulan sehari-hari. Seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang lebih besar pahalanya dari orang yang bergaul dengan manusia dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Hadis rawahu Ahmad.
Seorang mukmin harus bersosialisasi diri dengan masyarakat di sekitarnya. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali amal-amal yang merupakan wujud kepedulian terhadap sesama, seperti memperbanyak infak, sedekah, mengundang berbuka bersama, sholat tarawih, dan aktivitas lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang ayah dan ibu, bagaimana dia mampu menampilkan dirinya kepada anak dan keluarganya sebagai figur yang dapat diteladani. Bagus kita menyuruh anak untuk sholat tarawih ke masjid, membaca Al-Quran, dan berinfak. Akan tetapi didikan tadi akan membekas bila langsung orang tua mencontohkannya dengan mengajak anak-anak ke masjid menyemarakkan ibadah Ramadan. Tidak layak kiranya bila orang tua melarang anaknya merokok sementara dia sendiri menghabiskan rokok berbatang-batang sehari. Terlepas dari rokok itu makruh ataupun haram, sementara asap rokok membumbung tinggi ke udara, nikotinnya meresap ke paru-paru, abunya bertebaran ke bumi, dan kerugiannya untuk Anda. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatan iladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Suatu ketika Hasan al-Basri didatangi oleh para budak. Mereka mengharapkan agar beliau besok Jumat berkenan menyampaikan khutbah tentang pembebasan budak dan keutamaannya. Mereka sangat antusias sekali akan merdeka bila mendengar fatwa sang ulama sekaliber Hasan al-Basri. 2 dan 3 minggu, 2 dan 3 bulan, sehingga mendekati setahun belum juga terdengar fatwa itu. Walaupun sang ulama sudah sering pula menyampaikan khutbah dengan tema lain. Tepat 1 tahun permohonan pada budak itu dikabulkan oleh Hasan Basri dengan berapi-api, disambut dengan kesadaran oleh para tuan untuk memerdekakan budaknya. Tentu saja para budak bertanya, kenapa sekarang mereka bisa merdeka, tidak setahun yang lalu? Sang ulama karismatik itu menjawab, ketika saling datang kepadaku pertama kali tentang itu, aku tidak berdaya dan tidak mampu menyampaikannya. Sekaranglah baru aku punya uang. Tadi pagi aku sudah memerdekakan seorang budak. Itulah sebuah keteladanan yang dicontohkan oleh ulama kita dahulu. Masih adakah ulama yang demikian? Kita berharap di antara kebodohan umat dan kelemahan ulama, masih ada ulama yang mampu tampil dengan uswatun hasanah, yaitu keteladanan yang baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekarang sangat sulit mencari orang yang dapat diteladani, baik orang tua, guru, ulama, politisi, atau siapa saja. Nampaknya keteladanan termasuk barang yang langka. Walaupun satu ketika dia menampakkan keteladanan, tapi semu nampaknya hanya sebatas mencari simpati di masyarakat. Inilah keteladanan yang menipu. Seorang sahabat menyatakan bahwa dia mengenal seorang, maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa jangan mudah mengatakan kita kenal dengan seorang sebelum nampak kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari.
Pernahkah engkau jalan bersama dengannya, makan bersama dengannya, dan tidur bersama dengannya? Sahabat itu mengelengkan kepala. Berarti kamu tidaklah mengenalnya. Lanjut Rasulullah. Penampilan seorang yang sekilas simpatik, jangan terpesona dahulu. Lihatlah ketika dia sedang makan, sedang dalam perjalanan, atau sedang tidur. Saat itulah nampak siapa sebenarnya orang yang kita kenal itu. Ada atau tidak ada keteladanan akan nampak pada tiga momen itu, sehingga layak atau malah banyak sekali hal-hal yang menyimpang dari syariat yang dia lakukan. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah saat yang tepat untuk menampilkan keteladanan kepada orang di sekitar kita, apalagi Anda seorang mubalik. Di samping itu banyak pula kesempatan kita untuk mencari keteladanan sekitar kita melalui anak dan istri kita, tetangga, teman kerja, atau siapa saja yang layak untuk itu. Terimalah kebenaran dari siapapun, meskipun dari tong sampah, tapi tolaklah kebatilan meskipun datangnya dari istana yang megah. Keteladanan yang komplit hanya ada pada Rasulullah SAW. Kenapa cari yang lain? Yuk kita tapaki jejak sang idola. Demikian drama atau tausiah yang saya berikan pada sore ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang lain jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas kegelapan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aku qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wastaghfiru wa innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.